Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo akibat foto pranikah atau prewedding menggunakan suar atau flare berbuntut panjang. Usai meminta maaf, kuasa hukum pasangan prewedding justru berencana melapor balik pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apakah ini langkah yang tepat di tengah sorotan publik atas dampak kebakaran lahan di kawasan Bromo ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama dengan kuasa hukum pasangan prewedding Mustaji yang kami masih upayakan untuk bisa bergabung bersama kami dalam diskusi. Dan kita sekarang sudah bergabung dengan Guru Besar Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat sore. Apa kabar, Bang? Selamat sore, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi kami masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum dari pasangan pengantin yang sudah bersedia sebelumnya untuk bergabung berdiskusi bersama kami kali ini. Sampai saat ini kami masih berupaya untuk menghubungi kuasa hukum yang bersangkutan. Tapi saya minta perspektif dari Anda dulu, Bang Jamin. Dengan melaporkan balik ini, langkah yang tepat tidak menurut Anda? Ya, saya kira ini berlebihan ya. Kenapa? Terkait dengan laporan ini berlebihan. Kenapa? Karena memang kalau konteksnya dikatakan tidak adanya persiapan yang dilakukan dalam rangka petugas keamanan kebakaran di sini ya, terkait dengan kebakaran terjadi, itu satu sisi. Tetapi di sisi lain adalah ini peruntukannya apakah untuk kegiatan prewedding dan diperbolehkan tidak untuk prewedding dengan menggunakan flare yang digunakan itu, apalagi dalam kondisi kemarau begitu. Nah, ini kan jelas-jelas suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Makanya ketentuan pasal 78 ayat 4 Undang-Undang tentang Kehutanan 4199 itu menjadi dasar dalam penetapan tersangka nantinya yang mungkin bisa diterapkan juga. Selain itu juga ada terkait dengan PP terkait dengan Cipta Kerja ya 2 tahun 2022. Nah, kalau konteksnya dia melaporkan kepada pihak yang pengelola ini bukan nggak ada kelalaiannya apa begitu, karena kalau kelalaiannya hanya dia tidak menciptakan atau tidak menyediakan alat pemadam kebakaran terkait dengan itu, nah itu tidak terantisipasi, itu bukan tidak ada kaitan langsung dengan kebakaran itu. Kalau kemudian alasannya karena tidak ada informasi, tidak ada bentuk pengawasan di tempat. Oh iya, jadi tentu kalimat itu adalah administratif, bukan pidana, begitu loh. Jadi bukan karena dia tidak menggunakan itu yang mengakibatkan kebakaran, atau kebakaran itu menjadi meluas karena dia tidak mampu untuk melakukan upaya untuk pemadaman tersebut, begitu. Nah, ini suatu sisi yang berbeda dari niatnya itu. Jadi kalau kita lihat upaya dengan dia mengakibatkan kebakaran itu terjadi, lalu menarik penyelenggara kegiatan itu untuk bertanggung jawab karena kelalaiannya, ini suatu hal yang menurut saya terlalu berlebihan. Meskipun kemudian itu juga menjadi hak bagi pihak manapun kemudian untuk melapor ke polisi? Oh iya, tentu. Kalau dia melaporkan ini kan, tapi nanti kan ada pemeriksaan. Apakah benar adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara atau orang pengelola yang mengakibatkan menjadi besarnya kebakaran itu terjadi, atau itu semata-mata karena ya bukan karena kelalaian mereka, tapi penyebab utamanya adalah pelaku tadi yang prewedding tadi yang sudah ditetapkan tersangka begitu. Itu dua hal yang berbeda ya tentunya. Oke, kami sudah berupaya untuk menghubungi kembali penasihat hukum dari pasangan prewedding Mustaji yang sebelumnya sudah menyatakan bersedia untuk bergabung bersama kami, tapi hingga bagian akhir dari diskusi ini juga masih belum ada respons lebih lanjut terkait dengan hal ini. Satu hal lagi yang mungkin saya bisa tanyakan di sini, Bang Jamin, sehingga konsekuensi hukumnya sekarang posisinya keduanya juga dalam proses hukum di kepolisian, kalau kemudian melaporkan balik konsekuensinya akan lebih besar lagi kah? Saya kira kalau ini berbeda, sekali lagi saya katakan, kalaupun nanti terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan itu tidak menghapus perbuatan pelaku utama. Jadi pelaku utama tetap dipidana, kalaupun karena kelalaian pengelola juga diberikan sanksi. Jadi bukan dia lepas dari segala tuntutan hukum pidana karena kesalahannya bukan pada dia tapi pengelola, bukan begitu. Dia tetap dipidana, kalau pengelola bersalah juga ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ataupun administrasi atau pidana begitu. Nah, itu
bersama-sama. Jadi nggak bisa itu menghapus perbuatan awal dari yang sudah dijadikan penyebab kebakarannya begitu. Baik, Profesor Jamin Ginting, Guru Besar dari Universitas Pelita Harapan, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore.